Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama kakak. Perkenalkan, nama kakak Mahariska Ijal Pratiwi, NIM 2011031070. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep bilangan prima, komposit, KPK, dan FEB. Nah, adapun subbahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ada bilangan prima, yang kedua bilangan komposit, dan yang ketiga KPK dan FEB. Nah, adik-adik sudah tahu belum apa sih itu bilangan prima? Nah, bilangan prima itu merupakan bilangan bulat positif atau asli yang memiliki dua faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Atau dengan kata lain, bilangan prima merupakan bilangan bulat positif atau asli yang pembaginya hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, pada tabel tersebut bisa adik-adik perhatikan. Nah, 1 itu bukan merupakan bilangan prima. Kenapa? Karena 1 itu hanya bisa dibagi 1. Jadi dia memiliki 1 faktor saja. Sedangkan bilangan prima merupakan bilangan bulat positif yang memiliki 2 faktor. Nah, bilangan yang kedua, lihat bilangan 2. Bilangan 2 itu merupakan bilangan prima karena 2 itu bisa dibagi oleh 1 dan juga dirinya sendiri. Jadi dia memiliki 2 faktor. Maka dari itu bilangan 2 ini merupakan bilangan prima. Nah, tahukah adik-adik bahwa bilangan 2 ini merupakan satu-satunya bilangan genap yang termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, kemudian ada bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Atau dengan kata lain, bilangan komposit itu merupakan bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Nah, bilangan komposit pertama terdiri dari atas 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai KPK dan FEB. KPK itu merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FEB merupakan faktorisasi persekutuan terbesar. Nah, dalam KPK dan FEB ini ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kakak akan fokus dengan cara pohon faktor. Nah, adik-adik bisa lihat di sana ada soal menentukan KPK dan FEB dari 8 dan 12. Nah, adik-adik lihat 8 itu dibagi 2, hasilnya menjadi 4. Kemudian 4 itu masih bisa dibagi, kita bagi 2 dan hasilnya 2. Nah, hasil 2 itu sudah termasuk ke bilangan prima, jadi pohon faktor berhenti sampai di situ. Kemudian selanjutnya ada 12. Nah, 12 ini dibagi 2. Dibagi 2 menghasilkan 6, lalu 6 masih bisa dibagi. 6 ini akan dibagi 2, kemudian hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini sudah termasuk bilangan prima, maka pohon faktor stop sampai di sana. Nah, untuk memperolehkan KPK dari 8 dan 12, kita lihat dulu. 8 itu tadi pembaginya berapa? 2, dan 2. Artinya 2 itu dikali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, supaya lebih singkat bisa ditulis 2 pangkat 3. Nah, kemudian 12. Kita lihat persekutuannya yaitu 2 kali 2 kali 3. Atau bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 3. Nah, untuk menentukan KPK, kita lihat di angka 8 ada 2 pangkat 3 dan di 12 ada 2 pangkat 2 kali 3. Nah, dari 2 itu kita ambil yang mana pangkatnya lebih besar. Nah, itu kan 2 pangkat 3. Jadi KPK dari 8 dan 12 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3, yaitu sama dengan 28. Nah, 3 itu ikut dikalikan karena KPK itu kelipatan persekutuan terkecil.
dan 3 itu termasuk ke persekutuan. Nah, lain halnya dengan FEB. Nah, sama tadi 8 faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 3. Dan 12 itu 2 pangkat 2 kali 3. Nah, karena FEB ini merupakan faktorisasi persekutuan terbesar. Faktorisasi persekutuan. Di garis bawahi adik-adik, jadi untuk FEB itu kita cari angka yang sama yang ada di 8 dan 12. Nah, kita lihat itu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 itu sama kan, angkanya sama-sama 2. Nah, kemudian jika mencari FEB ini kita harus memilih pangkat yang lebih kecil. Nah, di sana pangkat yang lebih kecil itu adalah 2 pangkat 2. Jadi FEB dari 8 dan 12 itu 2 pangkat 2 yang hasilnya adalah 4. Nah, sekarang ada bentuk soal lain yaitu soal cerita. Nah, gimana sih cara membedakan mana penyelesaian yang menggunakan KPK dan FEB dalam soal cerita? Nah, kalau FEB itu kata-kata yang paling banyak digunakan adalah paling banyak, sama rata, jumlah yang sama, sebanyak-banyaknya, dan berapa banyak. Nah, jika kata-kata itu sudah ada dalam soal cerita, jadi penyelesaiannya merupakan penyelesaian FEB. Nah, contohnya, ayah memiliki panen buah apel sebanyak 16 buah dan buah jeruk sebanyak 20 buah. Buah-buah tersebut akan dibungkus dan dibagikan kepada siapa saja yang ayah temui di jalan. Berapa banyak bungkus buah yang dapat ayah hasilkan? Nah, dari soal cerita tersebut sudah ada kata berapa banyak. Jadi, penyelesaiannya adalah menggunakan FEB. Nah, lain halnya dengan KPK. Kalau penyelesaian soal KPK, biasanya soal ceritanya itu banyak menggunakan kalimat bersama-sama, bersamaan lagi, atau bersamaan. Nah, contoh soalnya, Ocha dan Andi memiliki jadwal libur dari bekerja. Setiap bekerja 10 hari, Ocha akan mengambil jadwal libur 1 hari. Sedangkan Andi akan mendapatkan jadwal libur setelah bekerja 12 hari. Jika hari ini keduanya libur bersamaan, berapa hari lagi jadwal mereka libur bersamaan? Nah, dari soal itu sudah kita dapat pastikan bahwa penyelesaiannya menggunakan KPK. Nah, sampai di situ penjelasan yang kakak berikan. Semoga penjelasan tadi dapat berguna bagi adik-adik semua. Thanks for watching.